Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ibu hadirin hadirat rahmatullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sore ini Ahad yang pertama di bulan Agustus 2024 ini yang saya menyampaikan kajian tematik yang diadakan oleh Kampuran Masjidul Islam dengan menggunakan rujukan kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin hadirat rahmatullah, bahwasanya peran agama itu sangat kita butuhkan, lebih-lebih di zaman sekarang. Kalau kita perhatikan manusia pada saat itu, di mana dunia ini masih belum ramai, ketika tidak ada kehadiran agama, maka manusia hidup dalam kegelapan, sehingga disebut zaman jahiliyah. Padahal saat itu dunia belum ramai, kemaksiatan belum seperti sekarang, keindahan dunia belum seperti sekarang. Itu saja sudah membuat manusia tersesat. Apalagi kalau di zaman sekarang, dunia tambah ramai, dunia tambah menarik, dunia tambah tantangan. Kalau seseorang tidak berdampingan dengan agama, maka pasti lebih rusak, lebih tersesat. Buktinya kita bisa melihat zaman sekarang ini, ada orang yang berbuat salah, tapi dia bangga, tidak mengakui, tidak merasakan kesalahan. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang kecil, tapi dia menikmati. Ini kan satu bukti bahwa bila seseorang itu tidak berdampingan dengan agama. Ya. Satu contoh misalnya, meskipun kita tidak tahu persisnya,
seperti produk-produk makanan, rumah. Bagaimana mereka itu dengan tidak merasa bersalah ketika menggunakan bahan pewarna dari kimia, ya, pewarna baju, pewarna pakaian, itu dicampurkan dalam makanan-makanan yang dikonsumsi oleh bisa ada anak kecil, orang tua, tapi mereka dengan nyamannya, dengan tidak merasa sungkan dan sebagainya, dengan menampilkan iklan, bahkan iklannya itu mungkin ada yang ini mengandung vitamin ini, mengandung ini, sebagainya, karena itu racun. Itu satu contoh saja. Nah, ini kan akibat orang yang terseret dengan dunia, tapi tidak didampingi dengan karena tidak didampingi oleh agama. Di mana fungsi agama itu kan menasihati. Semua orang itu butuh dengan penasehat. Semua. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun itu penasehat. Siapa yang menasihati Nabi? Malaikat Jibril yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW dan mengingatkan Nabi Muhammad ketika mungkin mau cedera, mungkin begini, selalu didampingi. Semua raja itu pasti itu penasehat. Nah, penasehat yang hakiki itu adalah agama. Kalau kita memilih penasehat-penasehat itu kadang bisa salah pilih. Karena orang-orang yang menjadi penasehat itu mungkin ada maunya, mungkin tidak sepulus apa yang kita bayangkan. Ada maunya itu mungkin pada kedudukan, karena uang, ya, karena fasilitas. Kalau kita lihat para penasehat-penasehat misalnya di presiden, betapa dengan enaknya dengan istilah kecil lucatnya, ya, kalau menjadi penasehat ini membela ini, membela ini. Nanti kalau berbalik dari di sini membela ini, itu kan kecil lucat istilahnya. Kenapa mereka berpikir itu profesional kerjaan? Tapi kalau nasihat agama, ini nasihat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyunya, firman-Nya Allah diturunkan ke muka bumi, disampaikan kepada orang yang suci, orang yang bersih, orang yang terhindar dari sifat-sifat tercela. Yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi yang namanya agama. Oleh karena itu, apabila kita sudah mengerti apa yang dipesankan dalam agama, seharusnya kita ini proaktif untuk selalu mendekat kepada agama. Jadi kalau proaktif itu berarti mencari, ya, bukan karena diingatkan, bukan karena diundang, tapi kita mencari adanya butuh. Seperti kalau kita ini butuh makan, kita setiap hari kalau mau makan apa selalu diingatkan atau kita yang mencari. Sekali waktu kita diingatkan, jangan makan dulu, gitu ya.
Tapi secara keseluruhan kita ini kalau lapar cari makan tidak ada. Apa kita menunggu kalau kita makan? Kita kan masih mencari. Nah itulah yang dimaksud bahwa agama itu harusnya seperti kita mensikapi kayak orang untuk makan. Apalagi di zaman sekarang, di mana dunia ini semakin berhias, semakin indah, semakin menawan, sehingga tidak ada satupun orang yang tidak tertarik dengan indahnya dunia. Mau berbentuk apapun, mau berbentuk apapun, mau dipoles seperti apapun, dunia itu kata Allah mata ulur, kesenangan yang menipu. Mau percaya silakan, ya, mau tidak percaya terserah. Dalam Al-Quran itu sudah dikatakan bahwa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan, kenikmatan di dunia kecuali menjerumuskan dunia. Memang Allah sengaja menurunkan dunia ini hulun, manis. Dunia itu manis. Kenapa dikatakan manis? Karena pada umumnya semua orang itu senang dengan rasa manis. Betul nggak? Ya. Jangan menawarkan manis pada orang yang pernah diabetes. Ya. Diabetes itu kan orang sudah terlanjur sakit. Atau anak kecil. Ya, nggak sih minum. Satu pahit, satu manis, ditanya mau yang mana? Pasti gitu ya. Semua orang kalau tidak ada pakangan penyakit, kita makan roti manis dengan tawar, hanya itu senang mana kira-kira? Pasti senang mana? Dunia itu seperti itu. Allah sengaja jadikan dunia itu hulun, labibun, manis dan lezat. Tapi mau berubah bentuk apapun, kalau yang dulu begini, sekarang begini, dulu begitu, sekarang begini, dulu begini, sekarang begitu, semuanya itu sifat dunia itu tetap mata ulur. Ini yang mengatakan agama tidak pernah berubah. Firman Allah sekali mengatakan mata ulur sampai kiamat ya terus. Jadi tidak mentolerir. Oh sekarang dunia sudah mulai bagus. Justru semakin menghias, semakin indah, itu magnetnya semakin kuat. Jadi sekarang ini kalau kita tidak berdampingan dengan agama, ma'udzubillah kita. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan ganasnya dunia, ganasnya zaman yang akan datang. Dikatakan oleh Nabi, yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafir. Orang yang di pagi hari dia masih beriman, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sore masih beriman, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'arudin bina dunya. Mereka menjual agamanya dengan dunia yang rendah. Karena dunia itu menarik. Orang yang biasa berprofesi dalam keagamaan
misalnya ada orang bekerja di dari roboh masjid, roboh musola dan lain-lain, ya, bersihkan ini, perbaiki ini, masjid dibersihkan, musola dibersihkan, apa bersihkan ini urusannya di agama. Dan itu ada yang jadi ini mau di mana karaoke. Kamu jadi merokok itu berapa gajinya? Berapa gajinya? Satu juta, ya. Jadi kalau kamu mau sendiri 5 juta. Karaoke. Jadi merokok di kalau di karaoke itu bahasanya merokok atau cleaning service, cleaning service bisa saya. Keren itu kopi. Oh ya, baik. Kalau keren itu office boy. Vakum, bagai, cuma kopi, office boy. Office boy. Bahasa Inggris, bahasa saat ini robot pula. Gaji 5 juta. Kira-kira ini orang-orang yang lugu yang tidak berpegang dengan agama, yang dia hanya mencari dunia, tertarik nggak kira-kira? Nanti sholat dulu sholat, mungkin bicara istilah sholat oke. Berdino kursi karaoke, ya, mobil karaoke, ledi, alkohol, sama macamnya. Lama-lama hatinya menjadi keras, hitam menjadi keras. Ya. Kalau sudah menjadi keras, ya wes. Yang sebelumnya kalau kita radio dengan adzan pakai radio ini, itu satu mati atas tertutup dengan hitam-hitam tadi. Rumah kita buka itu rumah adzan, suaranya kok kalah berjepit komuni, adzan ini saya ngalah ya. Manis, juga manis. Tapi kalau orang berpegang kepada agama, selalu berdampingan dengan agama, maka insya Allah mana yang hak itu akan terlihat dan mana yang batil akan terlihat. Ya. Nah, mari kita simak baik-baik di dalam kitab kami. Alima Bismillahirrahmanirrahim. Alima wujud al-dha'fi minka wa qallala a'jadaha wa alima ihtiyajaka ila qadili fa kasara a'jadaha. Alima wujud al-dha'fi, Allah itu mengetahui kelemahan hambanya, wujud lemahnya hambanya. Faqallala a'jana, maka Allah mensedikitkan bilangan-bilangan sholat. Ini soal sholat. Sholat itu kan mula-mula kalau kita membaca Islam itu, sholat itu kan mula-mula diwajibkan 50 waktu, dan rakaat di waktu.
dan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini satu contoh yang digambarkan oleh Imam Ghazali bahwa imannya Rasul itu yazidu wala yanqusu, bertambah tidak berkurang. Intinya seperti ini. Jadi ketika diberikan satu keputusan tidak nawar, yang berarti imani masih. Begitu ditetapkan 50 waktu, turun. Ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu tidak bakal kuat. Ya. Umatmu kecil-kecil, lemah-lemah, kasihan. Jadi begitu Nabi Musa mengatakan kasihan, Nabi Muhammad ini bergerak. Seandainya tidak ada kalimat kasihan, memang ini sudah ketentuan Allah. Karena dikatakan kasihan aku melaskan, minta keringanan, mari lagi. Ya Allah, pohon di peringan ya Allah, supaya umat saya ini tidak keberatan. Ulangi lagi, turun lagi. Itu masih ada kalimat kasihan. Sampai yang terakhir, umatku tidak kuat, tidak ada kalimat kasihannya. 5 waktu. Untungnya Nabi Musa tidak menyebut kasihan. Nah, kalau dia mengatakan umatku, enggak. Sholat malam. Itu beri pengumuman sholat batalkan ini beri sama dia orang sholat orang berat. Apa tadi kata Nabi? Saya mau itu Rabbi, saya mau Tuhan. Lalu terus karena yang terakhir ini sudah tidak berbagi dengan rasa kasihan kepada umatnya, sudah menjadi. Nah, Allah tidak begitu. Allah mengerti, Allah mengetahui tentang kelemahan dhaifnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, faqallal a'da'a. Allah mensedikitkan bilangan dari sholat itu. Lalu wa'alima ihtiyajaka ila qawlihi fakassara amdadaha. Dan Allah itu mengerti tentang hajat-hajatmu, hajat-hajat manusia. Ila qawlihi, yaitu hajat kepada keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fakassara, Allah membanyakkan memperbanyakkan berarti dengan itu membanyakkan ngakeki melebihkan ya, itu sebenarnya ini kasir itu banyak. Kalau lebih itu ya fadilah itu kelebihan. Jadi kalau membanyakkan bilangannya, membanyakkan pahala sholat, maka dikatakan manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang beramal satu kebaikan, maka
Maka di dalam ayat yang lain, ya, ada amal yang nilai pahalanya sampai 700 bahkan dilipat gandakan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbati dan seterusnya. Jadi orang yang bersedekah di jalan Allah itu pahalanya bisa 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ini akan melipat gandakan lagi kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah itu tahu tentang kelemahan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kewajibannya ini dikurangi, sedikitkan. Yang mula-mula 50 waktu diberikan 5 waktu, tapi pahalanya seperti 50 waktu. Karena satu amal yang baik nilainya diberi 10. Berarti 5 waktu berdoa seket 5 ke 10 kan ya. Dan Allah tahu karena umat Nabi Muhammad ini banyak hajat, banyak keinginan, maka Allah perbanyak ya, pahala-pahala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu amalan yang di dalam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Oh, itu kan setiap tahun orang mendapatkan Lailatul Qadar, ya sudah, maka di surga dia bakal menerima kenikmatan-kenikmatan. Kemudian saya bertanya, maka tolak iwakon ala amali ketika kamu mencari pahala dalam beramal, ya, amal plus amal, ulika diwujud sidqi fihi, maka kamu akan dicari wujud ya, kebenaran di dalam amal. Jadi maksudnya begini, ketika orang ini mencari pahala di dalam beramal, maka yang akan dikoreksi itu adalah itikat kebenaran di dalam beramal. Jadi maksudnya Allah akan membidik seseorang itu dari sisi ikhlasnya. Ada orang misalnya baca ini 10 kali sholat 10 rakaat, umpamanya begitu lah. Untuk sholat itu 10 rakaat dan ganjarannya pakai itu. Terus sedekah masak dulu kayak misalnya ini ya, pakai di sana ya. Kok sampai masak itu mobil ganjarannya kayak. Nah, ketika seseorang itu beramal untuk mencari pahala, maka Allah akan melihat benar orang yang amal. Ketika kamu beramal itu benar-benar mencari pahala, atau ada unsur-unsur lain. Karena biasanya kalau amalan-amalan
Ini kalau amalan-amalan biasa, ya, amalan yang lebih dari yang normal. Ini kan nanti pasti akan ada perubahan dalam, misalnya ya. Kita, saya mencontohkan, saya bukan menuduh ya, soal juga ya. Saya mencontohkan, misalnya tadi malam ada acara pembacaan Asmaul Husna. Ya. Berapa yang dibaca misalnya 1000 kali. Soalnya kita mulai bisa mengangkat guru dan selesai. Ini kan berarti kan bacaan yang tidak normal. Ya, tidak normal itu bukan, kalau tidak mengikat bukan tidak normal itu. Ada normal ini kan baca dulu ya, itu 1000. Pasti semua yang membaca Asmaul Husna dan 1000 itu kan mengharap apa? Pahala. Sampai sudah dari dulu saya gitu. Nah, ketika orang mencari pahala dalam amal, maka yang akan dibidik oleh Allah adalah kebenaran dalam amal. Ikhlas orang itu nyaman atau tidak? Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih suka orang yang beramal sedikit tapi optimal, terus istiqomah, ya, terus. Maka Nabi tidak pernah memberikan ijazah yang kamu pada istiqomah 1 juta misalnya, tidak pernah. Tapi itu kalau mengajarkan ya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, supaya apa? Bisa istiqomah. Kalau sholat dosa-dosa enteng. Kalau misalnya di sholat membaca subhanallah 500 kali, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 500, ya, sholawati 1000, kira-kira bisa istiqomah nggak? Ini ngomong orang umum ya, dan orang-orang sing itu khusus. Kayak gini, subhanallah 500, itu 110 suara, gul, kacau nggak kira-kira? Gul apa ini? Gul dari Indonesia kok gul Thailand ini? Ya. Ini kelas-kelas AWD ya, kelas kita ini. Maka ketika kita beramal, kok ternyata dalam penyelidikan itu tidak benar, tidak bisa. Wayakfi al-muridu wijdanan salama. Cukup bagi orang yang ragu. Orang yang ragu itu misalnya amalnya begini, dan jadi seorang kabul hajatnya orang, ya, itu orang
sekalipun harinya itu mana-mana. Kata Imam Ghazali, mending begitu daripada kowe ngobrol sing ora ono manfaate. Ngoceh kene ya. Karena wong ora bahas iku calon gubernur iki ini kok ora ngerti ya. Oh sing belo iki nyala-nyala iki. Belo sing kok belo iki nek wis menang terus dadi camat. Ya. Belone koyo dulu ngono iki ngerti. Kok ora ngerti. Lebih baik dikira sekalipun kita ngerti arti ini, sekalipun tidak tahu artinya, ya sehingga hati itu kemana-mana. Dikir subhanallah, dia subhanallah, lewat ini, subhanallah, tetap jalan subhanallah, ya. Seorang bilang itu, subhanallah, itu lewat itu mana, so ya. Jadi itu udah orang aku, kayak ini, mending begitu daripada ucapan itu kamu buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi yang penting itu apa? Yang kita jalani, kita jalankan. Karena Rasulullah begini sudah selamat di sholat lima waktu sudah sholat. Ada orang sholat ibadah kita 6 orang. Umroh sing bukti. Habis itu nono mati terus metu, ya alhamdulillah surga ini wah aku jelekku ini lah orang masih cerita, orang masih kabar kita, orang-orang awam ini jangan orang ini, ya urusan itu mungkin kapan orang sakit sofa malu aku ini itu ganda nanti mengaku dok itu Mbak Gusti Allah Mbak Pangeran jelas Allah nyembah ini mengaku dok nono ini itu ganda ini ragu ya orang usah mikir wis pokoknya berjalani selamat orang usah pokoknya berdebat macam-macam jalani. Jari sopo jari Gusti Allah ini Al-Quran. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, ayo siapa yang bisa melemahkan Al-Quran? Siapa yang bisa begini? Wah, Al-Quran buatan Muhammad misalnya gitu, ya. Apalagi seperti itu. Jangankan Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika engkau ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ragu benar Al-Quran, ya. Kek dari Muhammad, kek dari kontori Nabi Muhammad, kek waktu di surat ini mesti ayo buatlah satu surat saja yang seperti Al-Quran. Kalau kamu tidak mampu buat syuhada, profesor sak dunia, sing ahli sastra, ahli bahasa, ahli tulis semuanya kumpul ke kompon gawe sing sama dengan Al-Quran. Silakan dipilih yang paling kecil saja, yang paling sedikit. Karena tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Ada susunan yang lebih hebat dari Al-Quran, tidak ada. Dan sekarang sudah seperti itu, maksud kita mau ragu lagi. Apalagi Nabi Muhammad, Nabi ummi, Nabi yang buta huruf, gak bisa nulis Nabi itu, gak bisa baca, maksud bacanya. Tapi kalau Al-Quran hafal, ya, Al-Quran hafal, kalau Nabi tidak hafal tidak.
tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Jadi orang yang profesor saja tidak mungkin bisa membuat Al-Quran seperti Al-Quran, apalagi Nabi Muhammad. Sengaja Allah menjadikan Nabi Muhammad itu bukan guru. Orang yang mengatakan bukan karangannya Muhammad, belah kali kok ngomong terus sih, isi pikiranmu. Jangankan satu pakai, Nabi itu mencoret namanya aja nggak ngerti sebelah mana, begitu. Nah itu, nah kita ini pokoknya terus merasa angel-angel, merasa kayak mikir-mikir, merasa kayak macam-macam, ya jadi saja, ya jadi supaya kamu bisa mendapatkan keselamatan. Terus nanti yang bilang Allah, saya sholat. Sangat kita butuhkan, yang mana semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Barangkali dari diri kita ada yang bertanya kepada guru kita, dari laki-laki ataupun perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hamba Allah Ikhwan Akhwat ini menjalankan perintahnya Allah, tapi dalam menjalankan ini terputus-putus. Apakah dapat rahmat Allah? Tolong diperjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan hadis Nabi untuk menjawab pertanyaan dari Naam, ya. Jadi begini, kan ada sabda Kulu mati ya kulu najat ilaman. Semua umat ini akan masuk surga. Seperti yang kita para sahabat bertanya, banyak ya Rasulullah, siapa yang tidak akan masuk surga? Nabi mengatakan apa? Man maqawani adalah jannah, orang masoni orang yang taat kepada guru ialah yang masuk surga. Yang menentang guru yang tidak masuk surga. Tentang amaliyah ibadah, ada orang yang ibadah tidak, dia tidak nanti hatinya bagaimana? Dia menentang Nabi
Nabi atau tidak, dia menentang Allah atau tidak. Kalau orang itu misalnya tidak menentang, tapi memang dia itu ada resep, ada malas dan sebagainya, nanti insya Allah akan memaklumi. Kalau memang seperti itu, yang tidak dimaklumi itu kalau ada orang memang menentang. Ya, ini misalnya kamu kalau makan pakai tangan kanan itu sunnah Rasul, sunnah barat. Nah, ini namanya menentang. Dia tidak masuk surga, itu kan seperti itu. Kamu sholat tahajud, ya tambah pahala di barat, tahajud barat. Ini sunnah Rasul, sunnah. Ini namanya menentang. Orang yang tidak masuk surga. Jadi kalau ada orang yang sholatnya contek istilahnya gitu ya, ya kita husnuzon, insya Allah Allah akan maklumi selama dia itu meninggalkannya itu bukan karena menentang. Bosan sholat terus, nah itu berarti dia tidak mau. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang disibukkan dengan ini sehingga sholatnya kate dan sebagainya, itu nanti Allah yang menilai. Allah kita tidak dalam hak itu menilai orang yang seperti itu. Saya kira itu, oke. Satu, monggo yang lain. Oh, datang, kucingnya udah datang. Masih konsonan bukan ini. Ayo yang lain yang mau bertanya silakan. Ada nggak? Oh ini saya. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan tentang sholat qobliyah. Sebenarnya saya namanya sholat qobliyah kan dilaksanakan sebelum sholat fardu. Tapi kok ada yang mengatakan bahwa sholat qobliyah itu bisa dilaksanakan setelah sholat atau belum ada dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sholat qobliyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Dia dikarenakan ada orang yang mengatakan sholat qobliyah boleh dilakukan setelah sholat fardu. Jadi mestinya kan sholat bagian, tapi bagian baca qobliyah, foto berarti gitu. Jadi kalau kita sudah berbicara dalam ranah fikih, ya, itu kita mesti lakukan. Ya silakan kalau ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa demikian? Karena mereka beralasan bahwa seperti qobliyah subuh, ya, qobliyah subuh itu kan pahalanya besar. Kalau ada orang masuk di masjid, imam sudah atau muadzin sudah iqamah. Kalau dia sholat qobliyah, maka dia akan tertinggal sholat wajib subuh. Sedangkan sholat wajib subuh berjamaah itu kan jauh lebih besar daripada qobliyah. Ini berarti diadakan kedua pilihan, qobliyah wajib tolak. Ya, kalau ikuti makmum berarti qobliyahnya ditunda. Nah, karena ini fadilah keutamaan pahalanya sholat qobliyah yang besar, maka dia niatkan terus tak lakoni sholat subuh. Pendapatnya beliau, ya, monggo silakan. Tapi bagaimana menurut yang lainnya? Bahasanya jumhur ulama. Ya, kalau jumhur ulama tidak ada yang menyarankan seperti itu hanya beberapa bisa satu bisa dua yang mengatakan boleh dengan alasan seperti itu.
Diterima apa enggak urusannya Allah. Kalau begitu fikih itu pemahaman. Menurut saya nggak bisa, misalnya ini masuk baru subuh dibocor kopiah subuh, agak salah penempatan. Ya. Sudah tidak disunahkan lagi. Bahkan ada yang mengatakan begini, al-aslu fil ibadah haram illa ma amara dalil syar'i. Ini usul fikih. Ibadah itu aslinya haram, ya, kecuali kalau ada perintah syariat. Begitu. Sekarang ini saya sholat qabla maghrib, salah rakaatin mustaqbilal Allahu akbar. Kata dulu sholat Ustaz kasih lah. Haram kan? Belum masuk maghrib kok sudah sholat maghrib. Padahal ini ibadah, lu bagus kok sekarang tuh ya. Dulu menurut perintah haram. Jadi ibadah itu asalnya haram kecuali kalau ada perintah. Begitu. Nah sekarang ini kalau diutak-atik ada enggak perintah, misalnya Nabi menjalankan dia dijalankan kajian misalnya. Ada enggak sahabat-sahabat ini misalnya begitu? Tapi kalau ada orang yang mengatakan boleh, dan yang mengatakan itu bukan orang biasa, yang monggo. Karena kalau sudah dalam ranah fikih itu pemahamannya boleh kalau menurut saya, karena memang ini pahalanya besar. Karena saya meninggalkannya itu bukan karena begini dan begitu, tapi karena saya ingin mencari fadilah keutamaan pahalanya sholat berjamaah subuh. Maka qobliyah saya kalahkan dan saya laksanakan setelah itu, alasannya begitu. Tapi jangan mengatakan ngabur kita tidak usah, karena kalau sudah fikih itu silahkan berpendapat, ya. Tapi kalau jumhur ulama itu tidak mengatakan seperti itu hanya pendapat 1-2 ulama, ya. Monggo jangan terus blok kayak ngabur kayak tidak usah. Musim fatwa ini kelasnya itu 20 tingkat di atas kita, di atas saya misalnya. Jadi nggak usah kita ngawur, nggak usah. Karena fikih pemahaman, ya alasannya seperti itu. Jadi kira-kira kalau tadi alasannya saya sampaikan, jadi kan terima nggak kira-kira alasan seperti itu? Ya, enggak. Ya, ada yang terima nggak? Ada orang yang terima? Nah, terima nggak? Kopiah saya tidak, karena saya kalau saya laksanakan saya ketinggalan sholat subuh. Itu alasannya. Bisa diterima nggak kira-kira? Nanti ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima, kan begitu. Fikih itu seperti ya sudah. Kalau cocok ya silahkan dijalani. Kalau tidak cocok ya sebenarnya setelah atau masjid, ya, ya. Cukup? Ya. Yes.
yang